Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, senang sekali kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kiat-kiat mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Ya, karena beberapa di antara kalian menyampaikan permasalahan itu kepada Ibu. Jadi hari ini kita bahas bersama-sama ya. Akan Ibu sampaikan dan kalian simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita bahas mengenai kiat-kiat mengatasi permasalahan, kita akan lihat latar belakangnya dulu. Kenapa sih kita harus pembelajaran jarak jauh? Ya, kita semua tahu bahwa negara kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Apa itu? Yaitu berupa wabah dari virus COVID-19. Ya, virus corona. Ini dia virus corona seperti ini ya. Jadi dia menyebarkan wabah penyakit, membawa wabah penyakit. Ya, yang diserang adalah pernapasan. Oke. Nah, bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami pandemi, ternyata seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Pasiennya begitu banyak, korban-korban dari kasus COVID-19 begitu banyak, se-Indonesia, bukan sedunia. Begitu banyak korbannya sampai harus kehilangan nyawa. Ya. Terus bagaimana dengan kita? Sekarang kita harus menggunakan masker, harus menjaga kesehatan diri kita agar kita tidak tertular oleh COVID-19. Salah satu cara untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 yaitu dengan cara menjaga jarak. Kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh berdekatan, bersalaman, bersentuhan dengan orang lain. Dan juga kita harus menggunakan masker. Makanya pemerintah berharap agar kita mengurangi aktivitas di luar dan semua aktivitas kita lakukan di rumah, baik yang bekerja maupun yang belajar. Ya, kalian lihat kenapa sampai ada pembelajaran jarak jauh? Ya seperti ini, karena kita harus menjaga jarak untuk menjaga kesehatan kita sehingga virus COVID-19 tidak lagi menyebar luas kemana-mana dan bisa segera diatasi sehingga virus COVID-19 tidak lagi berkembang luas di Indonesia. Ya, karena kondisi yang seperti itu, akhirnya kita yang berada di sekolah harus apa? Iya, kita harus melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Ibu bekerja dari rumah dan kalian juga belajarnya dari rumah. Ya, Bapak Ibu guru akan sibuk di rumah dengan laptop, dengan gawai untuk memberikan pelajaran kepada kalian, dan kalian juga akan sibuk di rumah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anakku, setelah kita paham kenapa sih kita harus pembelajaran jarak jauh, latar belakangnya apa sih? Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan kiat mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Ibu yakin selama pembelajaran jarak jauh pasti kita menghadapi berbagai masalah ya, dan masalah ini harus kita atasi, tidak bisa kita biarkan demikian rupa. Baiklah, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya sarana untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, otomatis kalau kita pembelajaran jarak jauh, maka kita membutuhkan sarana yang berbeda dengan saat kita belajar di dalam kelas. Yang pertama mungkin laptop ya. Kedua, handphone atau gawai ya. Ya, istilah untuk bahasa Indonesia yaitu gawai. Kemudian komputer. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kuota internet. Ya, kalau laptop nggak ada, gawai tidak ada, komputer tidak ada, atau kalaupun itu ada ternyata kita kesulitan di
kuota, maka itu akan menjadi permasalahan kita untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jika permasalahan yang kita hadapi adalah dengan kurangnya sarana pembelajaran yang harus kita miliki, seperti yang Ibu sebutkan tadi di atas, seperti laptop, handphone atau gawai, komputer, atau kuota internet, yang pertama kita lakukan adalah kita sampaikan hal ini kepada orang tua. Kita bicarakan kepada orang tua kita. Bagaimana? Mudah-mudahan Bapak Ibu kalian bisa membantu, karena untuk pembelajaran jarak jauh kita memang harus memiliki sarana tersebut. Yang kedua, seandainya orang tua kamu berpikir bahwa kamu tidak boleh menggunakan handphone dulu, tidak boleh memiliki gawai, karena kalian memang orang tua kalian berpikir kalian belum pantas untuk memiliki gawai, maka kita bisa meminjam punya anggota keluarga yang lain. Kita bisa pinjam punya ibu, kita bisa juga pinjam punya bapak, atau kita bisa juga pinjam punya kakak. Ya, mungkin kalau punya bapak agak bermasalah ya, kalau bapak kita bekerja di luar dan kita berusaha. Tapi kita bisa pinjam mungkin punya kakak, ya, atau bergantian kita menggunakannya, karena kakak juga sekolah, Bu. Ya, kita bergantian. Ya, siapa yang waktunya belajar kita bisa pakai. Oke, kita bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kalau kita sudah memiliki handphone, kita memiliki gawai, tapi kita tidak memiliki pulsa atau paket kuota. Nah, ini kalian harus pandai-pandai kalian untuk mengatur keuangan. Ya, kalau hari biasa, pembelajaran normal, kita tahu kita setiap hari dapat uang saku dari orang tua kita untuk berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana kalian memanajemen, mengatur keuangan? Uang itu tetap ada, tapi digunakan untuk membeli kuota. Jadi karena kalian tidak berangkat ke sekolah, maka kalian tidak butuh ongkos, ya, tidak butuh uang saku. Uang itu bisa digunakan untuk membeli paket kuota. Tapi Ibu ingatkan, Ibu banyak nih dapat keluhan dari orang tua. Katanya PJJ itu membuat kuotanya banyak, memerlukan kuota yang banyak. Tidak. Kenapa Ibu bilang tidak? Yang membuat kuota itu cepat habis bukan dari PJJ-nya, tapi lebih kepada kalian tidak pandai untuk mengatur penggunaan kuota. Ya, banyak sekali di antara kalian yang memanfaatkan kondisi saat ini. Gimana? PJJ hanya dari pagi sampai siang, tapi setelah selesai kalian lanjutkan dengan game. Nah, itu yang membuat kuota kalian cepat habis. Terus main game. Mumpung kuotanya ada, Bu, saya main game aja. Tidak, jangan seperti itu. Kita harus pandai mendahulukan mana yang lebih utama. Anak-anakku, seandainya saja semua permasalahan itu tidak bisa kamu atasi, apa yang harus kamu lakukan? Ya, tuh, kalian hubungi wali kelasnya atau hubungi guru BK agar permasalahan yang kalian hadapi bisa diselesaikan dengan bantuan dari sekolah. Permasalahan yang kedua yaitu kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, ini seringkali kalian keluhkan, Ibu aku nggak ngerti belajarnya, gimana ini? Ya, kita akan coba mencari kiat apa sih yang harus kita lakukan agar kita mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kiat untuk mengatasi masalah tersebut adalah simak bahan ajar dengan baik. Ini yang sering terjadi. Ketika guru kalian memberikan bahan ajar, kalian tidak mengikutinya secara full, baik itu berupa file PDF maupun berupa PowerPoint atau berupa video. Permasalahan kalian adalah seringkali seperti ini, dilewati, tidak menyimak dengan baik. Apa sih materinya yang disampaikan oleh guru kita? Jadi permasalahan pertama yang caranya adalah simak baik-baik materi ajar yang disampaikan oleh guru kamu. Ya. Yang kedua, kita baca lagi, kita ulang materi bahan ajarnya. Baik itu bisa kita baca, kalau video kita tonton lagi,
sampai kamu paham betul, gitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau di sekolah kadang kalian mendengarkan pembahasan oleh guru sekali, tapi dengan menggunakan bahan ajar melalui e-learning, kalian bisa mengulang-ulang. Apa sih maksudnya? Kalian bisa baca lagi, kalian bisa tonton lagi. Yang ketiga, yaitu bertanya kepada guru kalian. Jangan sungkan-sungkan. Ketika kalian sudah mencoba memahami, mengulang lagi, ternyata belum paham juga, hubungi guru kalian. Guru mapelnya dihubungi. Jangan takut, nggak masalah. Guru kalian akan terima dengan baik, ya. Tanyakan, ini Bu, maksudnya apa? Caranya bagaimana? Saya kurang paham. Boleh, silahkan hubungi guru kalian. Oke. Yang keempat, bisa juga kalau kalian sungkan untuk bertanya kepada guru, bisa juga kalian mencari sumber belajar yang lain. Mencari sumber belajar yang lain bisa berupa buku, ya, buku-buku pelajaran. Kalian bisa buka materinya sesuai dengan yang disampaikan oleh guru kalian hari ini dengan buku pelajaran, atau bisa juga kita menambah ke internet. Kita cari di internet, apa sih yang dimaksud guru saya tadi? Boleh, tapi Ibu ingatkan, fokus pada pelajaran. Ketika buka internet, fokus kepada pelajaran yang kalian cari. Jangan kalian hilang konsentrasi, kemudian melihat yang lain, geser. Ya, belajarnya 1 menit, kalian main gamenya bisa sampai 1 jam. Ya. Permasalahan yang ketiga, yaitu bosan. Iya, kita kadang bosan. Wajar sih kalau aktivitas kita dari hari ke hari hanya itu saja. Sama berapa bulan kita melakukan PJJ, sementara aktivitas kita hanya berada dalam rumah, kemudian membuka handphone, ya seperti itu, buka gawai kita, baik itu untuk PJJ maupun untuk kegiatan yang lain. Itu tentunya sangat membosankan. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama, mengatur waktu belajar. Atur waktu belajar kita. Kapan kita menggunakan gawai kita untuk belajar? Atur. Jam sekian sampai jam sekian, sudah. Kemudian setelah itu kita membuat aktivitas yang lain. Aktivitasnya jangan lagi yang menggunakan gawai seperti main game. Itu bukan aktivitas, dan aktivitas yang baik, dan itu pasti akan membosankan. Kenapa? Karena dia lagi yang kita pegang, gawai lagi yang kita pegang. Apa yang kita lakukan? Mencoba selingan dengan kegiatan yang menyenangkan. Contoh, olahraga. Nah, silakan melakukan olahraga aktivitas dalam rumah. Kalau mau keluar boleh, tapi harus ikuti protokol kesehatan. Kita mau lari-lari, boleh, ikuti protokol kesehatan. Maskernya jangan lupa. Kemudian juga kita jangan bergerombol. Silakan kalian mau lari keliling komplek, keliling perumahan, keliling lingkungan kalian, silakan. Atau sekarang yang lagi trending yaitu dengan menggunakan sepeda, silakan. Tapi hati-hati ya, menggunakan sepeda di jalan umum itu harus hati-hati karena kendaraan lain banyak, ya. Yang kedua yaitu dengan mungkin bernyanyi. Kalau kalian hobinya nyanyi, wah asik banget, ya. Kita bisa nyanyi-nyanyi terus, kita bisa setel karaokean ya di rumah untuk mengisi waktu luang. Atau buat kalian yang hobinya masak, ini sih nggak perlu hobi sebenarnya. Buat anak-anak perempuan, khusus anak perempuan, Ibu ingatkan, ayo mumpung kalian senggang, bantu orang tua kalian. Atau kalian mau mencoba resep sendiri, boleh. Kita banyak kok ngeliat di YouTube ya, di internet tuh banyak sekali resep-resep masakan, kue-kue sederhana. Kalian bisa buat untuk mengisi waktu kalian dan juga menambah keterampilan. Yang lainnya misalnya dengan membuat lukisan. Nah, buat kalian yang hobi menggambar, manfaatkan waktu senggangnya untuk menghasilkan karya-karya. Ya, karya seni. Kita bisa membuat lukisan, kita membuat kartun, bahkan suatu saat itu bisa menjadi sebuah buku kartun, kita gambar jadi komik. Nah, nanti ketika sudah selesai, kalian bisa tunjukkan kepada teman-teman kalian hasil karya kalian selama kalian berada di rumah. Jadi waktunya tidak membosankan. Tadi ada apa? Membuat lukisan. Atau bisa juga yang suka membuat cerita, silahkan buat ceritanya, buatkan cerpen. Tentu itu lebih mengasihkan ya, daripada kalian hanya diam saja atau dilanjutkan kegiatannya dengan bermain game.
dengan gawai lagi, itu membuat kalian bosan. Permasalahan yang keempat yaitu biasanya ini sering terjadi pada kita, yaitu bawaan rasanya malas banget ya, mau memulai sesuatu, mau belajar udah males gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya? Yang pertama yaitu disiplin dengan waktu. Kita disiplinkan diri kita, ingatkan diri kita, oh ini waktunya belajar, jadi malasnya hilang. Segera bangun pagi, mandi, siap-siap untuk belajar seperti biasa kita siap-siap untuk berangkat sekolah ya. Bicarakan pada diri kita, kita harus semangat agar kita bisa hilang rasa malasnya. Waktunya jam berapa? Jam 7 saya sudah siap. Nah, ini sering ketemu ibu, apa, telat, yang lain sudah masuk ke dalam kelas online, ada yang masih ketinggalan. Setengah jam kemudian baru dia absen. Terpantau loh ya di e-learning siapa yang datangnya telat. Jadi kita disiplin dengan waktu agar kita tidak malas. Yang kedua yaitu dengan cara mengenali penyebab malas kita apa sih. Jangan-jangan kita kebanyakan game sehingga kita udah lelah, mata kita lelah untuk membuka gawai kita. Atau bisa jadi karena kita kebanyakan nonton televisi, sama, lelah mata sehingga kita sudah malas lagi untuk membuka gawai untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Atau menonton TV nih yang lagi banyak nih, biasanya kalian anak perempuan ya, sinetron. Aduh males banget hari ini aku belajar, kenapa hari ini sinetronnya lanjutannya loh, kemarin udah seru. Nah, kita harus pandai bagaimana kita bisa menghilangkan kebiasaan, kurangilah sedikit demi sedikit sehingga tidak membuat kita menjadi malas untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu kita bisa minta bantuan orang tua kita untuk mengingatkan. Bilang sama ibunya, Bu, nanti kalau aku malas tolong diingetin ya. Pak, nanti kalau aku malas diingetin ya. Jadi kalau aku udah jamnya tolong aku diingetin supaya aku tidak malas untuk mulai pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Ibu sudah menyampaikan kiat-kiat untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke? Ibu berharap kalian paham dan kalian mencoba menerapkan kiat-kiat yang sudah Ibu sampaikan. Oke? Oh iya, hari ini ada tugas buat kalian. Tugas lagi Bu. Nggak apa-apa, artinya kalian memahami dan mengikuti pembelajaran dengan seksama. Tugas kalian sih sepele, gampang banget. Tugasnya adalah kita hubungkan tadi dengan menghilangkan rasa bosan. Tugas kalian adalah tuliskan ya, kalian ceritakan ke Ibu apa yang sudah kamu lakukan untuk menghilangkan rasa bosan, selingan atau kegiatan positif yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa bosan di rumah ya. Serah, kalau tadi Ibu banyak, ada yang kalian aktif olahraga, ada yang kalian mungkin membuat sebuah resep masakan baru atau apa, silahkan. Tapi bagaimana kalau yang belum Bu? Saya belum loh Bu, saya di rumah masih diem aja. Ada, yaitu buatkan rencana kegiatan. Jadi kalau yang sudah boleh bercerita yang sudah kamu lakukan. Kalau yang belum, tuliskan rencananya kamu mau ngapain nih untuk menghilangkan kebosanan kita berada di rumah. Paham ya? Baiklah, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermakna buat kalian, bermanfaat, dan bisa membangkitkan kembali semangat kalian untuk terus belajar walaupun di rumah. Terima kasih. Semoga kalian selalu semangat dan kita jaga kesehatan kita dengan baik. Jangan kelayapan keluar rumah tanpa ada hal penting yang akan kita lakukan. Jadi kalian tetap berada di rumah dan hilangkan kebosanan dengan cara-cara yang positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.